Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan saya Agus Prayogo yang akan memberikan informasi seputar dunia atletik, khususnya dunia lari, tidak hanya berdasarkan teori tetapi juga pengalaman saya pribadi sebagai seorang atlet lari jarak jauh. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, saya kedatangan tamu. Dia adalah sosok yang cukup fenomenal, sosok yang menginspirasi, sosok yang oke, kita langsung aja. Ricky Martin Simbolon, weh, Indonesia. Dung 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 dung, weh. Weh, sehat bro? Sehat, Abang. Weh, medali emas SEA Games, weh. Coba lihat. Weh, nih. Ini medali emas SEA Games Kamboja 2023. Jadi teman-teman, ya buat kalian yang belum kenal, belum tahu Ricky Martin Simbolon adalah salah satu penyumbang medali emas bagi kontingen Indonesia pada SEA Games Kamboja 2023. Khususnya cabur atletik, lebih khusus lagi nomor lari jarak jauh 10.000 meter. Weh, sekali lagi selamat bro ya. Siap. Oke, pakai dulu dong. Siap. Keren nggak? Keren ya, yang pasti ya. Wah, saya juga nggak mau kalah keren nih. Saya akan pakai punya saya. Saya juga dapat medali emas. Bentar ya. Nah, ini dia medali emas saya di nomor maraton. Weh. Bro, tunjukin dulu dong bro. Keren nggak? Weh, keren kan? Medali emas 10.000 meter putra, medali emas maraton. Oke, bro, apa kabar bro? Sehat, Abang. Sibuk apa sekarang? Latihan, tetap latihan. Tetap latihan. Siap. Nah, tuh bedanya seorang atlet juara, dia tidak akan berlama-lama merayakan kemenangannya. Ketika dia udah kembali ke tanah air ya, langsung gas latihan gitu. Latihan. Bukan pergi dulu liburan ke Bali gitu. Bukan. Pulang kampung gitu nggak ada. Nggak ada. Lanjut latihan. Tetap latihan. Luar biasa. Sebelum masa transisi. Wih, oke. Sekarang saya akan memberikan kesempatan pada Ricky Martin Simbolon untuk memperkenalkan diri secara singkat. Silakan bro. Perkenalkan, nama saya Ricky Simbolon, asal dari Medan, umur 27 tahun, pekerjaan TNI Angkatan Darat, berdinas di Yonjipur 9. Pangkatmu apa sekarang? Pangkatnya Praka, Tante. Pangkat kamu? Prajurit Kepala. Praka, prajurit kepala. Balik lagi sebentar. Tadi nama kamu yang lengkap siapa namanya? Ricky Martin Luther Simbolon, Tante. Panjang juga ya. Panjang, Tante. Ricky Martin Luther Simbolon. 3 nama, Tante. 4 lah. Simbolon marga itu, Tante. Oh, Simbolon itu marga. Jadi nggak masuk, bukan nama gitu ya. Bukan nama itu, Tante. Asli orang? Asli orang Medan. Asli orang Medan. Marga Simbolon. Luar biasa. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan diminum bro. Sejak kapan sih kamu kenal dunia atletik, khususnya nomor lari jarak jauh? Saya itu kenal dunia lari itu sekitaran tahun 2016-an. 2016. Berarti kalau dihitung 7 tahun. 7 tahun. Sekarang kan tahun 2023. 2023. Oke. Jadi kamu ini atlet dulu atau tentara dulu? Tentara dulu baru atlet, Tante. Jadi kamu masuk tentara dulu, Baru atlet. baru menekuni lari? Siap. Luar biasa. Berarti usia latihan kamu sekarang adalah 7 tahun. Kamu 7 tahun usia berlatih, bisa juara SEA Games. Siap, Tante. Mulai latihan umur berapa itu? Umur 21, Tante. Umur 21 tambah 7, berarti sekarang umur 28. 28. Nah, buat teman-teman semua, tidak ada kata terlambat untuk berprestasi. Contohnya Ricky Martin Simbolon mulai latihan itu di usia 21 tahun. Dia dalam jangka waktu 7 tahun bisa juara SEA Games. Kalau boleh tahu kemarin di 10.000 meter tuh waktunya berapa? Waktunya 31,8 detik. 31 menit 8 detik. Siap. Juara SEA Games tuh kamu. Juara SEA Games. Tahu nggak kamu? Kenapa saya ketawa? Mungkin ya waktunya kurang bagus mungkin. Mungkin waktunya kurang bagus. Jadi gini bro, kamu umur 28 tahun,
juara SEA Games dengan catatan waktu 31 menit 8 detik. Siap. Kalau saya compare, jika ketemu saya di umuran 28 tahun, saya ketawain kamu, bro. Siap. Loh ya, bukan bermaksud merendahkan kamu. Ini sebagai motivasi buat kamu ya. Siap, Dan. Saya umur 25 tahun tuh udah lari 29. Siap. 29. Umur 28 ya lari 31 itu ya kebayang lah ya, ketemu saya bisa saya overlap. Bener nggak? Benar, Dan. Bisa nggak kamu lari 29? Bisa, Dan. Harus bisa. Harus bisa. Ya, itu jadi motivasi buat kamu. Motivasi buat saya. Ya, begini bro, karena atlet itu rezeki-rezekian. Siap. Percaya kan? Siap, percaya. Ya, walaupun kamu lari 31,8, ya itu rezeki kamu dapat medali emas. Siap. Betul nggak? Siap, betul. Dan. Ya, atlet itu ada rezeki-rezekian. Jadi nggak ada masalah. Saya tetap bangga sama dia. Walaupun dia lari 31,08, dapat medali emas, saya bangga. Dan yang bikin saya lebih bangga adalah ketika saya masih juara SEA Games di nomor maraton, saya masih bisa menyaksikan atau kita masih satu lintasan di nomor 10.000, saya bisa melihat dia juara 10.000 meter itu, wah, saya bangga gitu loh. Karena itu menjadi salah satu kekhawatiran saya di beberapa SEA Games yang lalu, karena saya selalu berjuang sendiri setiap SEA Games. 5.000, 10.000 maraton Agus Prayogo, 5.000, 10.000 maraton Agus Prayogo. Dan SEA Games kali ini saya bersyukur ada Ricky Martin yang harapan saya ke depan akan melanjutkan perjuangan saya untuk bisa berprestasi ya di ajang-ajang internasional, minimal di SEA Games gitu ya. Amin, Dan. Jadi kalaupun sewaktu-waktu saya gantung sepatu, saya harus pensiun, ya saya udah agak tenang, udah agak lega gitu. Mantap bro? Mantap, Dan. Oke. Ini dong, ceritain dikit bro. Kemarin tuh di SEA Games tuh gimana? Perasaan kamu ikut SEA Games, terus menjelang hari H tuh seperti apa? Perasaan saya itu di SEA Games itu merasa khawatir juga, nonton. Khawatir kenapa? Gimana saya pertama datang di Kamboja, Ya. saya udah demam, flu, demam, flu, sama apa Intinya sakit lah ya. sakit, Anton. Eh, Sampai itu mau pelaksanaan lari 10.000 pada tanggal 11 itu masih juga masih terasa flu sama batu gitu. Guys, Ricky Martin Simbolon demam panggung. Tapi nggak apa-apa lah, itu proses bro. Siap. Jadi SEA Games pertama kamu kan seperti itu. Dulu Roby Sianturi SEA Games pertama kalinya juga kayak gitu. Cuman bedanya Roby Sianturi 2019 tuh turun di nomor 10.000, dia sakit dan ngedrop. Dia nggak bisa tampil secara maksimal gitu. Tapi kalau kamu kemarin ya walaupun kamu demam panggung, sakit dan sebagainya, kamu masih bisa menunjukkan performa terbaik kamu. Ya kan? Siap, Dan. Nah, kemarin kan sempat viral tuh. Itu gimana sih ceritanya? Kan saya udah di belakang nih. Siap. Ya kan kamu di depan, ya kan depan itu di depan jauhan itu. Itu gimana kok bisa viral? Viralnya itu pas di kilometer 8, dan Kilometer 8. 5 lap terakhir lah. Oke, Saya itu pas mau ngambil minum, dan Mm-mm. tiba-tiba minumnya jatuh. Nggak kepegang gitu ya? Siap. Oke. Si Suroyong ini yang pas Atlet ada di Singapura, belakang saya, si Sohyong ngasihkan minum sama saya. langsung ngambil, ngasih ke kamu gitu ya? Siap. Oh, itu jadi viral ya? Jadi viral. Wih, luar biasa. Jadi teman-teman kemarin kan sempat viral dia dengan Sohyong kurang 2 kilo, 2 kilo. ngambil minum, lepas gitu ya? Siap. Lepas langsung si Sohyong ngambil, dapat, dikasih ya? Ya kalau nggak salah dia guyur kepala dulu ya, guyur kepala baru dikasih. Nah jadi Sohyong ini yang memang dengan saya secara pribadi itu memang dekat sekali. Kita kenal kurang lebih awal tahun 2011 kalau nggak salah. 2011 dia datang nyamperin saya, dia bilang ke saya bahwasanya dia mengidolakan saya. Langsung waktu itu dia ngajak tukeran jersey kan gitu. Waktu itu ada kejuaraan di Laos. Terus ya sempat beberapa kali menjadi rival tanding. Nah kejadian kamu ini pernah saya alamin waktu itu SEA Games 2017 di Malaysia di nomor maraton. Waktu itu saya miss nih waktu di water station. Siap. Pertandingan maraton itu kan per 5 kilo itu kan kita untuk elit kan ada water station, dengan apa sih namanya special drink. Saya waktu ngambil tuh lepas. Nah dia aman. Nah saat itu juga dia ada di belakang saya, ngejar saya ngasih botol minum.
Nah, yang jadi masalah kalau untuk nomor maraton itu kan setiap atlet itu kan botolnya punya masing-masing, cairannya juga punya masing-masing, ramuan sendiri-sendiri. Beda dengan kamu 10.000 kan kemarin emang ya minumannya apa yang udah disediakan oleh panitia gitu kan. Nah, sehingga waktu itu saya nggak saya ambil. Saya takut karena baru setengah perjalanan atau half marathon, saya miss dia ngasih minum. Saya nggak tahu minuman dia dalamnya apa. Saya takutnya iya kalau bagus, kalau nggak cocok buat saya malah kacau kan saya. Nah, makanya kejadian seperti kamu itu sebenarnya udah pernah saya alamin di 2017. Secara personal, Soryong ya baik, ya memang personal yang baik. Ya kita selalu komunikasi. Bahkan SEA Games terakhir kemarin, dia sempat menghubungin saya kurang lebih sebulan menjelang SEA Games. Dia pengen gabung latihan dengan saya. Yang jadi masalah, waktu itu udah saya arahkan untuk bisa datang ke Pangalengan, ya kan? Dengan Coach Agung saya udah komunikasi. Oke Mas Agus, saya bantu. Saya bilang ke Soryong, oke bro, kamu bisa datang ke Indonesia, bisa berlatih di tim nasional atau di National Training Camp. Nah, saya bilang bahwasanya saya tidak berlatih di Pangalengan lagi, saya berlatih di Bandung. Dia bilang ke saya bahwasanya dia pengen latihan dengan saya. Saya jawab, nggak bisa karena saya berlatih di komplek militer. Sedangkan Soryong ini kan orang asing. Di kawasan militer kan orang asing tidak bisa masuk dengan seenaknya sendiri gitu kan, harus ada perizinan dan lain sebagainya. Sehingga ya SEA Games kemarin yang tadinya dia pengen berlatih dengan saya akhirnya nggak jadi. Seperti itu. Itu kan setelah viral itu kalau nggak salah ya, sebelum viral followers kamu di Instagram berapa? Followers saya itu sekitar 4.000 kan. Followers kamu di Instagram sekitar 4.000. Nah, setelah viral? Setelah viral, sekarang 8.000-an. 8.000, berarti naik 4.000. 4.000 followers. Sedangkan Soryong, nah, saya cek handphone saya ya. Soryong ini waktu sebelum SEA Games kemarin, followersnya itu kalau nggak salah dia ada sekitar 16.000 kalau nggak salah. 19 ribuan, seingat saya. 19 ribuan. Nah, sekarang bisa kita lihat followers Soryong menjadi 63.000 followers Soryong. Jadi itulah the power of netizen Indonesia. Nah, yang jadi masalah adalah, ya sebenarnya bukan masalah juga sih. Buat kalian-kalian, para pecinta dunia lari, khususnya pelari jarak jauh, follow IG-nya Ricky Simbolon juga dong, gitu kan? Ya nggak? Siap dong. Jangan hanya Soryong, support atlet Indonesia juga. Caranya gimana? Follow IG dia kan gitu. Next nih yang cukup menarik jadi perhatian banyak pelari. By the way nih ngomong-ngomong nih, kamu kan menjadi salah satu brand ambassador dari Hoka One One. Siap. Betul kan? Siap betul. Betul nggak? Hoka One One atau Hoka One One? One One kan. Hoka One One. Oke. Yang mau saya tanyakan, kemarin SEA Games kamu lari pakai sepatu apa? Pakai sepatu Nike dan. Pakai sepatu Nike? Siap. Kok bisa? Soalnya kalau spike Nah, ini menarik nih. Gimana? Spike Hoka itu kan nggak ada diperjualbelikan di Indonesia nonton. Dan itu kalau itu khusus untuk atlet itu biasanya itu dikirim dari luar negeri. Terus? Sebenarnya jauh-jauh hari sih udah saya konfirmasikan ke pihaknya Hokanya. Oke. Mungkin hanya miskomunikasi aja. Ada miskomunikasi sehingga waktu SEA Games barang tersebut atau produk tersebut belum nyampe di Indonesia, belum sampai di tangan kamu. Iya. Sehingga menjelang hari H kamu bingung. Nonton. Terus akhirnya kenapa kok bisa pakai Nike? Saya pakai Nike itu minjam juga nonton. Itu pinjam. Pinjam. Sepatu Nike pinjam. Pinjam punya siapa? Punya Pandu. Punya Pandu. Warnanya apa? Warna orange. Ya? Orange. Tahu nggak? Itu sepatu siapa? Nggak tahu saya. Sepatu saya. Berarti dibeli dari nonton dong. Ya, jadi saya kan brand ambassador Nike. Menjelang PON Papua 2021 itu saya udah dapat tuh. Serinya adalah Dragonfly. Sebagai brand ambassador saya dapat lebih lah gitu kan. Nah, Pandu ini kan latihan partner saya berlatih di tim Aspro. Waktu itu dia bingung. Buat bertanding saya pakai sepatu apa ya Danton bilang gitu. Oh, kamu harus cobain ini karena memang sekarang udah perang teknologi. Waktu itu pionir Spike untuk teknologi karbon itu kan ada di Dragonfly. Nah, akhirnya saya jual tuh satu ke si Pandu. Yang warna oranye yang kamu pakai itu. Oh, iya. Nah, itu punya saya itu. Sepatunya ini nih. Nah, nih cuman beda warna nih sepatunya ini. Nah, bener nggak? Mantap ini. Bener kan? Cuman beda warna kan? Beda warna.
Ngomong-ngomong enak nggak? Enak dan. Enak. Sama Hoka enak mana? Sama sih dan. Sama. Buat teman-teman yang masih bingung, Spike tuh sepatu buat apa sih? Kalian bisa klik link di atas ini. Oke? Sekarang setelah menjadi seorang juara, gimana perasaan kamu? Rasanya udah pasti senang dan Nah, ya senang. bangga kan. Bangga. Tapi saya nggak apa juga dan. Ibaratnya kayak nggak percaya saya tuh bisa sampai dapat emas gitu. Oke, berarti dulu waktu awal mula latihan tidak pernah terfikirkan untuk bisa menjadi seorang juara, apalagi di tingkat SEA Games. SEA Games. Ya, apa yang kamu rasain itu hal yang sama dengan saya. Saya dulu waktu pertama awal-awal mencintai dunia lari, saya tidak pernah berpikiran untuk bisa sampai ke tingkat internasional, sampai SEA Games. Tidak pernah terfikirkan untuk bisa memecahkan beberapa rekor-rekor nasional. Jadi gitu, bro. Siap. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada adalah mau atau tidak. Siap. Selagi kita punya keinginan, di situ pasti akan ada jalan. Nah itu teman-teman. Jadi buat kalian yang baru mulai latihan lari, jangan mudah menyerah ya. Ricky Martin Simbolon ini salah satu bukti, salah satu contohnya. Dia bahkan dari awal pun udah nggak yakin bahwasanya dia bisa menjadi seorang juara SEA Games. Tapi faktanya, wah, hari ini dia sudah mengalungi medali emas SEA Games. Luar biasa. Terus kemarin datang ke Indonesia, balik ke Satuan nih. Balik ke Satuan dan. Dari Satuan gimana? Reaksi komandan kamu seperti apa? Reaksi dari komandan saya dari Satuan itu, saya itu disambut dan. Disambut ya? Disambut dengan pedang pora. Disambut dengan pedang pora, bagaikan seorang perwira, bagaikan seorang pahlawan gitu ya. Siap. Tapi yang memang dia ini pahlawan bangsa. Oke, jadi kita ini ya pahlawan bangsa yang masih hidup, ya nggak? Siap. Kita ini kan pahlawan-pahlawan olahraga, ya kan? Nah, seperti itu. Terus gimana tadi ceritanya itu? Penyambutan, disambut dengan pedang pora. Siap. Habis itu naik pandur dan. Apa tuh? Kendar sistanya. Alusistanya Zipur, Siap. kendaraan khusus Zipur. Siap. Kamu naik, Naik terus jalan atau sampai ke lapangan upacara. dibawa keliling gitu. Dibawa Kan keliling. dibawa keliling sih dan. Berarti dari gerbang. dari gerbang sampai utama. ke lapangan upacara. Nah, itu di sepanjang rute itu Sepanjang rute itu biasa penyambutan biasanya tentang ada penyambutan. prajurit dari satuan sama anak-anak SMP. Berarti seluruh prajurit itu menyambut kamu. Siap. Dan warga masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang ada di sekitaran situ menyambut semua gitu ya. Siap. Luar biasa itu. Itu salah satu bentuk atau salah satu bukti bahwasanya satuan kamu bangga atas prestasi kamu. Siap. Secara personal beliau menyampaikan apa ke kamu? Intinya komandan merasa bangga dengan hasil saya selama SEA Games di Kamboja. Pesan komandan tetap berlatih, jangan berlarut dengan euforia gitu. Oh, makanya kamu nyampe langsung latihan itu. Siap dan. Luar biasa, luar biasa. Bro, minum dulu, bro. Siap dan tuh. Minum dulu, kita break dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang berikutnya bro, ada nggak sih suka dukanya menjadi atlet? Sukanya itu kita itu diberikan waktu dan tempat latihan aja udah kita itu sangat senang nonton. Ya, diberikan kesempatan. Siap. Ya, sebenarnya kesejahteraan bagi seorang prajurit atlet, ya kita diberikan kesempatan untuk bisa berlatih. Siap. Nggak enaknya jadi atlet apa? Nggak enaknya jadi atlet itu ya. Selama ini, selama perjalanan karir kamu, dari mulai berlatih bisa sampai juara SEA Games, nggak enaknya apa? Ya kalau kita pelari jarak jauh ini, nggak enaknya itu ya latihan itu ya tentunya. Latihannya sengsara ya? Berat, sengsara, menderita lah pokoknya. Cukup menguras waktu, Siap, tenaga. cukup menguras energi, Siap. ya kan? Banyak yang dikorbankan kan? Siap. Terutama ya waktu-waktu kita yang harusnya bisa bermain, berkumpul dengan keluarga, kita harus berada di training camp, seperti itu ya. Ya itu menjadi salah satu tantangan seorang juara. Saya pikir tidak hanya di cabang olahraga atletik khususnya lari, saya pikir di cabur-cabur lain pun juga sama seperti itu. Kalau senangnya jadi atlet apa? Senangnya jadi atlet itu nonton kita itu kalau udah ibaratnya kita itu ada target kita bisa tercapai, nah, situ kita merasa bangga. Bangganya luar biasa ya, apalagi bisa juara SEA Games, Siap. melihat bendera merah putih berkibar di tiang paling tinggi, itu
bukan hanya kamu yang bangga. Seluruh warga Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia juga bangga itu. Gitu ya. Siap. Ke depan nih, planning kamu apa nih? Planning ke depan palingan persiapan untuk Asian Games kan. Persiapan untuk Asian Games. Siap. Persiapan untuk Asian Games itu informasi yang kita dapatkan adalah khusus untuk yang mendapatkan medali emas. Jadi kalau dia persiapan Asian Games, saya otomatis juga persiapan Asian Games. Oke, tetap semangat bro ya. Siap. Luar biasa. Sebelum lanjut latihan nih, ini kan mau latihannya habis ini. Siap. Nah, kira-kira ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang, yang kira-kiranya pesan untuk mereka yang pengen menjadi seperti kamu? Siap. Pesan-pesan yang sedang berjuang, tetap semangat, jangan menyerah, yakinilah di balik usaha dan doa pasti ada jalan. Nah, itu aja nonton. Luar biasa. Ya, jadi Ricky Martin Simbolon ini saya harapkan ke depan bisa menjadi the next Agus Prayogo dan melanjutkan perjuangan saya. Oke bro, sebelum kamu lanjut latihan, saya ada souvenir buat kamu nih. Ini ada hoodie dari Aspro Sportwear. Siap. Nah, ini bisa kamu pakai. Kamu kan latihan di Pangalengan ya? Siap. Sana tempatnya dingin, apalagi ini memasuki bulan-bulan kemarau, di sana akan lebih dingin. Jadi ini bisa kamu manfaatkan, kamu pakai. Siap. Bro ya, dipakai bro ya? Siap nonton. Terima kasih nonton. Ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung dan support channel saya dengan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. See you. Thank you, bro. Thank you. Terima kasih nonton. Oke.